Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas terkait diagram fasa FE3C. Definisi diagram fasa FE3C atau sering disebut sebagai diagram fasa besi baja adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara fasa-fasa yang ada dalam sistem paduan besi Fe dan baja Fe3C pada berbagai suhu dan komposisi. Pada sumbu X terdapat titik-titik persentase karbon mulai dari 0,008%, 0,025, 0,08, 0,18, 0,5, 0,83, 2, 4, dan 6,67%. Semakin ke kanan persentase karbonnya semakin tinggi. Pada sumbu Y terdapat temperatur Fahrenheit dan Celcius. Di temperatur Celcius terdapat temperatur 210, 723, 760, 910, 1130, 1400, 1492, dan 1539. Kita lihat gambar berikut. Di sini terdapat garis solvus, ini solidus, dan yang ini liquidus. Kemudian di sini terdapat beberapa fasa, yaitu fasa liquid, ini austenit, ini delta iron, kemudian ini alpha, ini Fe3C. Kemudian di sini terdapat temperatur Celcius di sebelah kanan dan yang kiri Fahrenheit. Kemudian di sini ada persentase karbon. Di sini ada garis A0 yang ditunjukkan oleh panah ini. Ini juga garis A1, A2, A3, dan ACM. Kemudian di sini terdapat reaksi peritektik yang berada pada persentase karbon 0,18 pada temperatur 1492. Di sini terdapat reaksi eutektik dengan persentase karbonnya 4,3% dan berada pada temperatur 1130. Kemudian di sini terdapat reaksi eutektoid dengan persentase karbon 0,83% pada temperatur 723 derajat Celcius. Oke, kita next. Macam-macam fasa. Fasa ferrit adalah larutan padat karbon dalam besi BCC yang memiliki kelarutan karbon sangat rendah, bersifat lunak, ulet, dan ferromagnetik pada suhu di bawah 768 derajat Celcius. Fasa cementit adalah senyawa intermalik metastabil antara besi dan karbon dengan komposisi tetap 6,67% berat karbon. Fasa perlit bukanlah fasa tunggal, melainkan mikrostruktur eutektoid yang terbentuk ketika austenit dengan komposisi eutektoid sekitar 0,76% berat karbon didinginkan secara perlahan di bawah temperatur eutektoid 727 derajat Celcius. Fasa austenit adalah larutan padat karbon dalam besi dengan struktur kristal phase center kubik atau FCC. Kelarutan karbon dalam austenit jauh lebih tinggi dibandingkan ferrit, mencapai maksimum 2,11% berat pada temperatur eutektik 1148 derajat Celcius. Fasa liquid adalah keadaan di mana atom atau molekul memiliki energi yang cukup untuk bergerak bebas dan tidak memiliki bentuk tetap, melainkan mengikuti bentuk wadahnya, namun volumenya cenderung tetap. Fasa delta iron adalah bentuk alotropik besi yang stabil pada temperatur sangat tinggi dan memiliki struktur kristal body center kubik atau BCC. Ini adalah larutan padat karbon dalam besi dengan kelarutan karbon yang terbatas dari sifat mekanik yang mirip dengan ferrit, lunak, dan ulet, namun bersifat paramagnetik. Fasa Lederburit adalah salah satu fasa dalam diagram fasa logam, khususnya dalam sistem paduan besi karbon. Fasa ini terbentuk pada suhu tinggi dan memiliki komposisi karbon yang relatif tinggi, biasanya antara 2,14% hingga 6,7% karbon. Fasa Lederburit terdiri dari campuran dua fasa, yaitu fasa austenit
dan fase cemented. Macam-macam garis. Di sini ada garis A0 adalah garis isothermal atau garis di mana reaksi berlangsung dengan temperatur yang tidak berubah. A0 ditunjukkan pada temperatur 210, di mana terjadi pergantian sifat magnetik. Jika dilakukan pemanasan dari ferromagnetik menjadi paramagnetik yang sifatnya dapat tertarik, magnet dengan mudah menjadi paramagnetik, yang dimana sifat pemagnetannya turun. A1 adalah garis isothermal yang dimana berada di temperatur 723 derajat Celcius, berlangsung reaksi eutektoid di komposisi 0,83%. A2 di temperatur 760 derajat merupakan garis magnetic change dari sifat paramagnetik menjadi diamagnetik, yang dimana di atas temperatur ini maka baja tidak tertarik dengan magnet. A3 adalah garis batas kelarutan karbon di dalam ferrit. Batasnya ada di komposisi 0,8%, yang artinya jika ditambahkan karbon lebih dari 0,8 maka ferrit tidak dapat melarutkan karbon yang ditambahkan. Hasilnya maka karbon yang ditambahkan karena ferrit tidak dapat melarutkannya maka dia akan menjadi endapan. ACM adalah batas kelarutan karbon dalam austenit. Jika karbon ditambahkan lebih dari 2%, maka austenit tidak dapat melarutkan karbon tersebut. Hasilnya akan menjadi endapan. Jika kurang dari 2%, maka karbon yang ditambahkan akan larut ke dalam austenit. Macam-macam reaksi. Reaksi eutektoid adalah reaksi transformasi dari solid 1 menjadi solid 1 dan solid 2. Reaksi eutektoid berlangsung di temperatur 723 derajat Celcius dan komposisi 0,80%. Austenit bertransformasi menjadi ferrit dan cemented. Austenit adalah solid. Ferrit dan cemented termasuk solid juga. Jadi di sini reaksi eutektoid dari austenit menjadi ferrit plus cemented. Reaksi eutektik adalah reaksi di mana liquid pada proses pendinginan akan berubah menjadi solid 1 dan solid 2. Di reaksi eutektik ini berlaku liquid berubah menjadi austenit dan cemented, berada di temperatur 1130 di komposisi 4,3%. Selanjutnya reaksi peritektik adalah reaksi di mana liquid berubah menjadi liquid plus solid. Liquid plus solid berubah menjadi new solid. Di reaksi peritektik berlaku besi delta plus liquid berubah menjadi austenit pada proses pendinginan. Tiga reaksi di atas berlaku bolak-balik. Artinya, reaksi tersebut berlaku pada proses pendinginan dan pada proses pemanasan. Maksudnya dalam proses pemanasan dan dalam proses pendinginan adalah jika kita mengurutkan atau melakukan proses pemanasan, maka reaksinya akan berjalan dari bawah ke atas. Jika pendinginan berarti dari atas ke bawah. Reaksi alotropi adalah perubahan struktur kristal. Reaksi alotropi terjadi di A3, tepat sama dengan batas kelarutan karbon dalam ferrit di A3. Karena austenit yang struktur kristalnya FCC berubah menjadi ferrit yang struktur kristalnya BCC. Jadi ada 3 kali perubahan dari BCC ke FCC, balik lagi ke BCC, besi delta yang BCC, austenit FCC, ferrit ke BCC lagi. Macam-macam garis. Garis liquidus adalah batas yang memisahkan fase cair dari fase campuran dalam diagram fasa FeFe3c. Di atas garis ini, semua material berada dalam keadaan cair. Ketika suhu turun dan mencapai garis liquidus, material mulai membeku dan fasa padat mulai terbentuk. Dengan kata lain, garis liquidus menunjukkan suhu di mana material mulai mengkristal saat pendinginan. Garis solidus adalah batas yang memisahkan fase campuran cair dan padat dari fase padat sepenuhnya dalam diagram fasa FeFe3c. Di bawah garis ini, semua material berada dalam keadaan padat. Ketika suhu turun dan mencapai garis solidus, semua material telah membeku dan tidak ada lagi fase cair yang tersisa. Dengan kata lain, garis solidus menunjukkan suhu di mana material sepenuhnya berada dalam bentuk padat. Garis solvus adalah batas yang menunjukkan kelarutan maksimum satu komponen dalam fase padat dari komponen lainnya pada suhu tertentu. Ini berarti bahwa di bawah garis solvus, satu fase padat dapat melarutkan komponen lain hingga batas tertentu. Sedangkan di atas garis tersebut,
Dua fasa padat yang berbeda dapat berkembang secara bersamaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.